Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Naik kapal kayu besar, 146 imigran Rohingya tiba di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini berita yang sedang hangat, saudara. Iya, di sana ada 64 pria, laki-laki, 62 perempuan, wanita, dan 20 bocil. Mereka sengaja didatangkan ke Nusantara. Ya, kenapa didatangkan? Karena ada sebuah truk yang sudah siap untuk membawa mereka keluar dari pantai. Tapi memang iya begitu. Jadi ini harus diwaspadai. Kita nggak boleh lengah. Terlebih sekarang kita sedang menghadapi balu yang dulu-dulunya pasti sama dengan para pengungsi Rohingya. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah waspada, ya, waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Pengungsi Rohingya ini sebenarnya pengungsi yang rese, nggak tahu di mana mereka awalnya. Tahu-tahu muncul di beberapa negara. Ya, kalau Rohingya itu di mana sih? Pakistan, India, Yaman. Mereka tidak punya negara. Mereka tidak punya negara. Mereka ada sekelompok orang rese yang ketika berada di India misalkan, dia berbuat rese. Di Pakistan dia berbuat rese. Di Bangkok, dimanapun dia berbuat rese. Termasuk di Indonesia. Tahun-tahun sebelumnya ketika para imigran Rohingya itu datang, ada pro dan kontra. Awal-awalnya pro, dengan alasan kemanusiaan. Mereka diopeni, mereka diterima, dikasih makan, dikasih suaka. Tapi nyatanya mereka hari demi hari, minggu demi minggu, mereka sudah menunjukkan sifat asli mereka, ketamakan mereka. Makan yang harusnya porsinya itu bercukup, itu minta porsi yang banyak, lauknya enak. Mereka lupa bahwa mereka itu tidak lebih dari orang-orang yang keder. Ini adalah imigran dengan alasan kemanusiaan diterima oleh pemerintah Indonesia. Iya, pemerintah Indonesia kan. Bahkan dari Anies Baswedan pun dulu pernah welcome. Ini yang harus diwaspadai, karena dulu imigran Yaman awalnya seperti itu. Mereka diberi suaka oleh pemerintah Belanda, dibawa ke Indonesia. Sehingga mereka ketika sudah mendapatkan peran, sudah mendapatkan tempat, mereka mulai menunjukkan kearogansiannya. Ya kan? Akhirnya sekarang ketika mereka sudah mendapat tempat yang layak, mereka seperti raja, mereka seperti majikan, mereka seperti orang-orang yang mempunyai tanah di Nusantara ini. Klaim di mana-mana, mengaku bahwa kami adalah keturunan Rasulullah, yang setiap ucapan kami harus kalian ikuti. Sangat mungkin pengungsi Rohingya nanti akan seperti itu. Sangat mungkin. Mereka akan main klaim seperti para imigran Yaman. Atau bahkan mungkin di antara para imigran dari Rohingya ini, itu akan disusupi oleh orang-orang Yaman. Sangat mungkin seperti itu. Karena mata dunia itu paham. Ketika sekarang ya masalah Balawi itu sudah membumbung tinggi, dan banyak orang-orang, banyak kelompok-kelompok, banyak organisasi, banyak pejabat-pejabat yang mendukung dan pro terhadap imigran Yaman. Sehingga melihat bahwa Indonesia ini adalah tempat yang aman, adalah suaka yang nyaman, adalah suaka yang bisa memberi kepastian untuk masa depan. Jadi para imigran dari Rohingya ini dia datang ke Indonesia. Dan ternyata sama, oh iya, di Indonesia ini orangnya baik-baik, kita bisa diterima, kita bisa diberi suaka, kita beri tempat dan makanan yang layak, bahkan akan dijadikan sebagai warga negara Indonesia dengan diberi pulau di tengah laut sana. Ya awal-awalnya begitu, orangnya baik, tapi lama-lama khawatirnya seperti para imigran Yaman dari kelompok Balawi. Itu yang dikhawatirkan.
Dan sangat mungkin, karena terbukti para imigran-imigran Rohingya ini di setiap tempat yang dia singgahi itu melakukan rese. Tahu rese nggak? Rese, iya rese. Dia bahkan tidak segan-segan untuk melukai, untuk melawan, membangkang, berbuat onar. Kalau alasan kemanusiaan seperti itu dibiarkan, ya nanti rusak negara ini. Itu masalah imigran Yaman saja belum selesai. Mau didatangkan juga imigran dari Rohingya. Nanti pribumi mau gimana? Atau harus perang dengan mereka? Kalau menurut saya sih PR yang terdekat ini adalah imigran dari Rohingya sudah tolak, nggak usah dengan alasan kemanusiaan, bodo amat. Gitu. Kalau orang-orang yang pro kepada mereka dengan alasan kemanusiaan, contohnya dulu kayak Anies Baswedan dulu gitu, ya monggo Anies Baswedan urunan kayak untuk beli pulau di sana di luar Nusantara, kasih buat mereka para imigran. Atau mungkin dari Bali, ya, yang sama-sama imigran, senasib, ya mereka iuran sana. Orang saya juga yakin mereka para pribumi Yaman di kota Hadramut Tarim itu pasti kepengen banget datang ke Nusantara, kepengen menjadi orang Indonesia. Iya. Ketika melihat para habib-habib Indonesia itu dielu-elukan, dijadikan sebagai orang hebat, dijadikan sebagai figur, sebagai majikan, pasti mereka sangat ingin, sangat ingin tinggal di Indonesia. Walaupun di sini diceritakan bahwa kota Tarim itu adalah kota yang luar biasa, kota yang penuh dengan keberkahan, banyak walinya, anak kecil jadi wali, tukang becak jadi wali, kenet sopir, tukang tambal ban, tukang galon, tukang gas, itu semuanya wali. Iya, kalau di sini yang percaya itu hanya para budak dan para muhibbinya. Tapi orang yang punya otak, orang yang terpelajar, termasuk orang-orang yang di Tarim sana, tertawa. Orang Al-Irsyad, orang Muhammadiyah, orang yang punya otak itu tertawa. Yaman Selatan kan? Yaman Selatan, basis komunis, yang selalu perang dan perang, yang tanahnya itu tidak diaspal. Tanah tidak diaspal, ngomongnya ke tanah yang penuh berkah supaya jejak-jejak para sahabat, jejak-jejak tentang peradaban Islam itu tidak hilang, jejak para wali itu tidak terbawa angin. Bullshit itu namanya. Jadi sekarang untuk para imigran Rohingya, stop sebelum mereka bisa menjadi penyakit, sebelum mereka menjadi parasit, sebelum mereka menjadi Ba'alwi jilid 2. Ya walaupun mereka datang ya dengan nama Rohingya, tetapi sangat mungkin para imigran-imigran dari tempat lain termasuk imigran Yaman sangat mungkin akan mendompleng, masuk dan nusuk dalam mereka. Buat KTP gampang, buat KTP. Oknum di Indonesia itu banyak yang mau dibayar, itu banyak. Untuk membuat KTP gampang. Iya. Termasuk untuk membuat maktab taimi itu pun gampang. Per 10 kan cepet rame Indonesia ini. Jadi saya berharap lah ya, Presiden Prabowo sekarang lebih tegas terhadap para orang-orang non pribumi. Jangan keras terhadap pribumi. Bikin rese, sikat hilangkan. Jangan, kalau pribumi jelas. Tapi mereka, para imigran-imigran, entah dari Yaman, entah dari Rohingya, entah dari mana, ketika mereka membuat rese, hilangkan. Dari muka bumi ini, hilangkan. Bodoh amat dengan hak asasi manusia seperti itu. Kita sedang dijajah kok. Jangan percaya bahwa mereka itu adalah kata Rasulullah. Kita sama muslim ya, Pak Prabowo muslim, kita semuanya muslim. Jangan pernah takut untuk ditakut-takuti bahwa mereka adalah durah Rasul yang terbebas dari segala celah, dari dosa, dari kesalahan, dari keburukan. Kita harus hormati dengan mereka. Tidak. Iya, Kiai Imaduddin Usman itu punya
data, punya karya ilmiah, punya tesis. Kalau mereka bisa melawan dan membuat hujah terhadap tesis dari Kiai Ma'had, monggo, adu data. Selama mereka tidak bisa, ya sudah, fix, pasti bahwa mereka itu adalah bukan dudah Rasul. Karena selama ini yang membela bahwa mereka itu adalah dudah Rasul, ya orang NU sendiri. Tapi apakah berdasarkan data? Tidak. Berdasarkan husnudon. Jadi Pak Prabowo itu tidak perlu takut. Kami di Bumi Nusantara mendukung sampean. Ya, kami mendukung sampean. Jangan sampai menyesal suatu saat karena sampean ini sangat menghormati terhadap para imigran. Siapa? Habib Lutfi? Habib yang lain? Tidak, mereka adalah bukan pribumi. Bukan pribumi. Bahkan mereka adalah garong yang mengklaim bahwa Jawa ini adalah tanah milik Tarim. Jadi kami sebagai pribumi sangat berharap untuk imigran Rohingya dan imigran-imigran dari manapun, stop. Jangan sampai masuk ke Nusantara lagi. Jangan sampai sebelum mereka menjadi penyakit yang akan menggerogoti kita. Ya, pokoknya nggak usah memberikan hak asasi manusia. Bodoh amat hak asasi manusia. Tuh, hak asasi manusia biar mereka, para imigran ini dibawa ke negara lain. Jangan di Nusantara. Ya, sebelum kita menyesal nanti. Ya, saya ngomong seperti ini karena apa? Karena saya cinta terhadap NKRI. Nah, siapa lagi akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.